Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riwana Sofirmita. Saya dari kelas 647AH07. NIM saya 64231762. Saya akan membacakan rangkuman dari tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Pertemuan 5, yaitu Manajemen Modal Kerja. Yang A. Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current assets. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Current assets atau current liabilities, keduanya merupakan short term financing. Tujuan dari short term financial management adalah untuk mengelola tiap-tiap unsur current asset, inventory, account receivable, cash, dan marketable securities, dan current liabilities, account payable, accruals, dan notes payable, untuk mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan resiko yang memberikan kontribusi yang positif kepada nilai perusahaan. Lalu menurut Munawir ada 3 konsep model kerja yang umum digunakan, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Ada jenis model kerja, yaitu model kerja permanen, model kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu ada model kerja variabel, yaitu model kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Model kerja variabel juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu model kerja musiman, siklis, dan darurat. Lalu ada kebijakan modal kerja. Kebijakan konservatif yaitu merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibanding sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderat yaitu perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Kebijakan agresif yaitu perusahaan mendanai asetnya dengan sumber jangka pendek. Lalu ada fungsi manajemen modal kerja, yaitu menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tingkat kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Lalu ada membantu memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil atau return. Makin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen, dan dengan demikian akan menurunnya biaya modal. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja. Di antaranya adalah skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, dan pengeluaran kas-kas rata-rata setiap hari. Lalu metode yang bisa digunakan untuk menentukan besar kebutuhan modal kerja yaitu metode keterikatan modal kerja. Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja, dan sebaliknya. Metode perputaran modal kerja dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentukan modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Sekian penjelasan rangkuman dari tugas manajemen keuangan pertemuan 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.